Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian sore ini? Ketemu lagi dengan saya Nadia pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Nah, di kesempatan sore hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara kita menilai fungsi diastolik ventrikel kiri pada pemeriksaan echo. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Nah, di slide kedua ini dapat teman-teman perhatikan dua buah gambar yang serupa tapi tidak sama. Pada gambar yang di sebelah kiri, gambar tersebut menjelaskan anatomi jantung tampak luar dengan tampak dalam. Dan pada gambar yang di sebelah kanannya, itu hanya mengambil potongan bagian dalam jantung. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama-sama, bahwa jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jantung juga memiliki 4 buah katup, yaitu katup mitral yang menjadi sekat antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, katup trikuspid yang menjadi sekat antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, lalu ada katup pulmonal yang menjadi sekat antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonal, serta yang terakhir adalah katup aorta yang menjadi sekat antara ventrikel kiri dengan aorta. Nah, untuk dapat memahami ada atau tidaknya kelainan pada gambaran echo, teman-teman di sini harus paham dulu tentang anatomi dan fisiologi dari jantung. Sehingga, dengan melihat sekilas saja perbedaan pada gambar echo, teman-teman akan dapat menilai secara fisik bahwa ada perbedaan fungsi fisiologis di sana. Kita beranjak ke slide berikutnya. Di sini, kita akan mencoba memahami bagaimana proses sistolik dan diastolik dari jantung. Sistolik atau fase kontraksi adalah saat di mana jantung berkontraksi dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta ke paru-paru. Sementara itu, diastolik atau fase pengisian adalah saat di mana ruang jantung berdilatasi menjadi lebih lapang, karena harus menerima aliran darah kembali dari paru-paru dan seluruh tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, ada atau tidaknya iskemia. Kemudian, jumlah detak jantung dalam 1 menit. Faktor ketiga adalah tingkat relaksasi otot. Yang keempat, status recoil atau tingkat kekakuan atrium dan ventrikel kiri. Kemudian yang kelima, adanya gradien perbedaan tekanan antara atrium dengan ventrikel. Dan yang terakhir, koordinasi otot antar segmen bagus atau tidak. Ada 8 parameter yang harus kita nilai pada pemeriksaan echo untuk mengkaji fungsi diastolik dari ventrikel kiri, yaitu mitral inflow velocities, E velocity mitral annulus, rasio E dan E aksem, peak TR velocity, LAVI, kemudian ada pulmonary vein velocities, color and mode flow propagation velocity, dan yang terakhir global longitudinal strain dari ventrikel kiri. Lalu seberapa penting sih pemeriksaan ini dilakukan? Apa sebenarnya alasan yang melatar belakangi perlunya dilakukan pemeriksaan ini pada saat echo? Jadi teman-teman, disfungsi diastolik ventrikel kiri ini adalah indikator dari gagal jantung pada mereka yang memiliki nilai ejeksi fraksi dalam batas normal. Lalu langkah pertama apa yang harus dilakukan? Ya, teman-teman harus kaji dulu fungsi sistoliknya bagus atau enggak. Karena dengan kalian memiliki data ini, kalian bisa memutuskan parameter apa yang selanjutnya harus kita cari nilainya. Selain itu, dengan kalian memiliki data fungsi sistoliknya, ini akan mempermudah kalian dalam pengambilan kesimpulan akhir saat melakukan interpretasi echo. Ada 3 tahap untuk menilai disfungsi dari diastolik. Tahap pertama, tentukan dulu dia normal atau tidak. Poin keduanya adalah assess the level of diastolic dysfunction. Artinya, kita melihat tingkat severitasnya. Poin ketiga, hitung nilai LV filling pressure. Jika tadi kita membahas 8 parameter untuk mengkaji fungsi diastolik secara keseluruhan, maka di sini saya akan memberikan beberapa petunjuk sederhana untuk mendiagnosis ada atau tidaknya disfungsi diastolik pada ventrikel kiri. Poin pertamanya adalah nilai E velocity dari mitral annulus. Ketika nilai E aksen pada septal kurang dari 7 cm per second,
dan E aksen pada lateral kurang dari 10 cm per second, maka nilai tersebut dianggap abnormal. Poin keduanya adalah nilai mean ratio E per E aksen yang lebih dari 14. Lalu di poin ketiga ada nilai LaVie yang lebih dari 34 ml per meter persegi. Kemudian di poin terakhir adalah nilai peak TR velocity yang lebih dari 2,8 meter per second. Dikatakan abnormal atau terdapat disfungsi diastolik ventrikel kiri jika lebih dari dua parameter tersebut memiliki nilai yang abnormal. Tapi, satu catatan penting di sini adalah parameter ini dapat digunakan jika fungsi sistoliknya dikatakan normal. Ya, ini adalah poin pertama dari 8 nilai parameter yang harus diambil untuk menentukan tingkat severitas dari disfungsi diastolik pada ventrikel kiri. Mitral valve inflow. Di sini, teman-teman fokus mengkaji dari aliran darah yang masuk melalui katup mitral. Gambaran ini pada echo akan tampak pada gelombang E dan A dari sampel volume yang diambil pada katup mitral. Dikatakan derajat 1 jika nilai rasio E per A kurang dari 0,8 dan E kurang dari sama dengan 50 cm per second. Di sini tampak gelombang E lebih pendek dari gelombang A. Kemudian dikatakan derajat 2 jika nilai rasio E per A ada di antara 0,8 sampai dengan 2, atau jika E per A kurang dari 0,8 dan nilai E lebih dari 50 cm per second. Di sini, gelombang E bisa jadi lebih tinggi atau hampir sama dengan gelombang A. Dan dikatakan derajat 3 jika nilai E per A lebih dari sama dengan 2. Gelombang E di sini akan tampak signifikan lebih tinggi dari gelombang A. Kemudian teman-teman dapat juga menilai dari 3 kriteria lainnya, yaitu nilai rata-rata E per E aksen adalah lebih dari 14, kemudian nilai peak velocity tricuspid regurgitasinya yang lebih dari 2,8 meter per second, serta nilai LaVie yang lebih dari 34 ml per meter persegi. Jika 2 atau lebih parameter dari kriteria ini negatif, maka dapat disimpulkan disfungsi diastolik pada ventrikel kiri masih berada di grade 1. Namun, jika 2 parameter atau lebih dari kriteria ini bernilai positif, maka disimpulkan bahwa disfungsi diastolik pada ventrikel kiri sudah berada di grade 2. Pada gambar A, di sini ditekankan di mana seharusnya teman-teman meletakkan titik sampel volume untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Posisi tepat di tengah-tengah katup, bagian ujung, akan memberikan gambaran yang representatif untuk menilai mitral inflow velocities. E per A ratio merupakan nilai perbandingan dari kecepatan proses pengisian ventrikel kiri dengan kecepatan dari kontraksi atrium kiri. Jika teman-teman perhatikan, semakin kecil gelombang A, ini menunjukkan bahwa kontraksi dari atrium tidak memadai untuk mendorong dan membuka katup mitral secara sempurna. Kemungkinan besar yang terjadi di sini adalah darah hanya mengalir secara gravitasi dari atrium menuju ke ventrikel melalui celah kecil dari katup mitral. Teman-teman bisa coba cocokkan dengan morfologi dari katup mitralnya. Apakah memang benar terdapat prolaps dari daun katup mitralnya? Dan adakah regurgitasi dari katup mitral di sini? Ketika aliran menuju ventrikel tidak maksimal, ditambah dengan adanya masalah pada katup mitral yang tidak dapat menutup dengan sempurna, maka disfungsi diastolik kemungkinan akan menjadi berakhir dengan kegagalan dari ventrikel kiri memompahkan darah ke seluruh tubuhnya akibat rendahnya dari tekanan pada ventrikel kiri. Penilaian aliran darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral adalah penilaian awal dari fungsi diastolik yang paling mudah untuk dilakukan. Cara pemeriksaan ini adalah dengan menempatkan sampel volume pada PW atau pulse wave Doppler tepat di ujung katup mitral pada fase diastolik. Pada pasien-pasien dengan riwayat sinus takikardi, atrial flutter, atau gangguan pada sistem konduksi listrik jantungnya,
pola aliran Doppler dapat berubah, sehingga tidak akan tampak dengan jelas gelombang E, rasio E per E aksen atau dt. Dan pada kondisi-kondisi seperti ini, kita memerlukan parameter lain untuk dapat menilai fungsi diastolik dan tekanan pengisian ventrikel kiri. Ini adalah poin kedua dari 8 parameter yang perlu kita nilai, yaitu E velocity mitral annulus. Ada 3 gelombang di sini yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu gelombang S dan gelombang E dan A yang ada di gambar di bagian bawah. Gelombang S itu sendiri merepresentasikan aliran darah selama fase diastolik. Sementara itu, gelombang E menggambarkan aliran darah pada saat fase pengosongan atrium. Dan gelombang A menggambarkan aliran darah selama fase kontraksi atrium. TDI di sini dianggap dapat memberikan nilai tambah dalam pengkajian fungsi diastolik ventrikel kiri. Ini disebabkan karena sifatnya yang kurang sensitif terhadap kompensasi preload jika dibandingkan dengan parameter lainnya, sehingga dapat membedakan dengan jelas fungsi diastolik ventrikel yang benar-benar normal dengan yang pseudonormal. Ini adalah poin ketiga dari 8 parameter, yaitu pengkajian dari nilai rasio E per E aksen. Pada beberapa mesin echo, default dari mesinnya sudah menyediakan hitung-hitungan angka yang bisa teman-teman lihat langsung. Tapi ada beberapa mesin juga yang tidak menyediakan fitur ini, sehingga teman-teman harus dapat menghitungnya secara manual. Ini adalah poin keempat dari 8 parameter pengkajian disfungsi diastolik, yaitu pengkajian nilai peak TR velocity. Untuk mendapatkan nilai ini, teman-teman dapat mengambil gambar CW pada sampel volume di katup tricuspid. Nilai peak TR yang diambil bukan dari gelombang tertinggi yang tampak pada layar, akan tetapi nilai TR pada ukuran gelombang yang besarnya rata-rata sama. Jika gelombangnya tidak tampak jelas seperti yang terlihat di gambar B, maka coba diusahakan untuk meningkatkan nilai gain pada settingan mesin, sampai gambar yang muncul di monitor lebih mudah untuk dibaca. Poin kelima adalah pengukuran nilai LAVI atau volume dari LA. Perhatikan saat menggeser posisi probe dari 4 chamber ke 2 chambers. Usahakan agar gambar yang diambil tidak berubah menjadi foreshortening. Panjang LA sebaiknya tidak berubah atau kurang dari 5 mm perbedaannya dari gambar yang muncul di 4 chambers dengan 2 chambers. Pengukuran LA ini penting untuk dilakukan karena terdapat hubungan yang signifikan antara proses remodeling LA dengan temuan ehokardiografi pada fungsi diastolik. Volume LA ini dikatakan dapat merefleksikan efek kumulatif dari tekanan pengisian dalam periode waktu yang berlangsung lama. Dilatasi pada LA mungkin saja ditemukan tanpa adanya disfungsi diastolik dari ventrikel kiri. Maka, penting untuk menyertakan juga laporan kondisi pasien saat itu serta hasil pengukuran Doppler dari fase relaksasi di ventrikel kirinya. Pulmonary vein velocities adalah poin ke-6 dari 8 parameter yang perlu dikaji. Letakkan sampel volume pada muara vena pulmonal. Dengan bantuan color flow imaging, teman-teman dapat mendeteksi dengan tepat aliran darah dari vena pulmonal. Kendala utama adalah sulitnya mendapatkan gambaran Doppler yang dapat diinterpretasi dengan baik. Sinus takikardi dengan blok AV seringkali menyebabkan kontraksi atrial terjadi sebelum gelombang mitral dan vena pulmonal mencapai titik nol. Pada kasus fibrilasi atrial, hilangnya kontraksi atrial akan mengurangi aliran sistolik vena pulmonal. Next, color mode flow propagation velocity. Metode ini dilakukan dengan cara meletakkan garis emode tepat pada pertengahan mitral inflow yang didapatkan pada pandangan apikal. Dan bersamaan dengan menyalakan fungsi color flow Doppler, nilai Nyquist limitnya diturunkan sampai kecepatan tertinggi di sentral aliran tersebut berwarna biru.
Nilai propagation velocity atau VP diukur dari bidang pembukaan katup mitral sampai dengan 4 cm distal ke arah ventrikel kiri. Nilai VP lebih dari 50 cm per second dapat dikategorikan normal. Semakin lambat kecepatan slope-nya, maka dikatakan terdapat disfungsi diastolik pada ventrikel kiri. Poin terakhir adalah pengkajian nilai global longitudinal strain of LV. Ini adalah deformasi miokard yang terjadi pada daerah basal hingga ke apeks ventrikel jantung. Jadi, selama fase sistolik, serat-serat miokard akan memendek dengan gerakan translasi dari basal ke apeks. Nah, pemendekan ini akan tergambar sebagai kurva dengan defleksi negatif. Disfungsi diastolik pada ventrikel kiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu grade 1 atau gangguan relaksasi ringan, grade 2 atau gangguan compliance, dan grade 3 disfungsi diastolik berat. Grade 3 itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu grade 3A yang dapat mengalami perubahan menjadi grade 2 setelah mengalami terapi yang optimal, sementara grade 3B disfungsi diastolik tetap tidak akan berubah meskipun telah mendapatkan terapi yang optimal. Sekian sharing yang dapat saya berikan sore ini. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang bersedia memberikan masukannya untuk perbaikan saya di kemudian hari. Stay happy, stay healthy. See you.